Coba dikebawain sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih semangat belajarnya. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian untuk membersihkan badan dulu atau mandi dulu. Mandi di pagi hari biar kalian tambah segar. Dan yang kedua, kita jangan lupa untuk sarapan. Lalu biar kita lebih semangat belajar lagi, kita berpakaian yang rapi dan sopan untuk menghormati guru dan agar kalian lebih bersemangat belajar. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi ini kita berdoa dulu. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nanti tugasnya Anda selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa untuk kalian menuliskan nama dan presensi kalian dan menuliskan kalau kalian hadir di kolom komentar yang sudah ada. Dan jika kalian suka, silahkan di like dan agar tidak ketinggalan dengan pelajaran yang dibagikan, silahkan di subscribe. Yuk, kita hari ini akan belajar tematik. Nah, di kelas 6, tema satunya berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Kita sudah tahu makhluk hidup ada siapa saja. Ada kita sebagai manusia, ada tumbuhan seperti yang ada pada gambar, ada juga hewan. Itu semuanya makhluk hidup. Makhluk yang hidup. Nah, untuk subtema satunya, kita akan belajar tentang tumbuhan sahabat. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yuk, kita langsung saja. Nah, kita harus tahu dulu tumbuhan itu juga berkembang biak. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga berkembang biak. Ada perkembangbiakan generatif atau secara kawin, yaitu dengan biji. Ada buah mangga, lezat ya ini ya. Terus ada juga tumbuhan jagung. Keduanya dengan biji, gitu ya. Itu generatif, jadi ada penyerbukan gitu. Terus next kita buka di buku kalian di halaman 5. Di halaman 5 ini ada bagian bunga sempurna. Di sini ada mahkota. Terus di sini ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kepala putih, tangkai putih, kelopak ini bakal biji, ini ya bakal biji. Lalu di sini ada juga kelopak bunga. Ini ada dasar bunga dan yang bawah sendiri tangkai bunga. Ini yang kecil-kecil ini keseluruhannya namanya benang sari. Tuh. Nah, di perkembangbiakan generatif atau secara kawin atau penyerbukan kalau di tumbuhan itu merupakan kegiatan peleburan dari peleburan dari yang putih dari yang benang sari ini sebutnya ini masuk ke kepala putih lalu melebur. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, ini jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Lalu serbuk sari itu akan menuju ke ruang bakal biji. Nah, di ruang bakal biji akan terjadi peleburan antara serbuk sari tadi dan dari putik tadi. Nah, benang sari itu merupakan alat kelamin jantan dari bunga atau dari tumbuhan. Nah, kalau putik itu alat kelamin betina dari tumbuhan atau bunga.
Nah, dari peleburan itu menghasilkan zigot. Nih ya, kelihatan ya. Nih, zigot. Nah, zigot ini menjadi lembaga. Lalu lembaga itu akan menjadi bakal biji. Dan bakal biji akan menjadi bakal buah. Menjadi biji dulu ya, maaf. Menjadi biji dulu, lalu menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah ini akan menjadi buah yang kalian makan. Seperti tadi buah mangga, jagung, itu. Nah, next kita belajar tentang, tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara penyerbukan. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan yang tanpa kawin atau vegetatif. Nah, yang pertama ada gambar nanas. Kalian tuh bisa buka juga nanti di bukunya. Ini gambar nanas. Ini kepalanya nanas ini, yang daunnya nanas ini itu bisa menjadi tunasnya nanas. Nanti bisa tumbuh nanas lagi. Ini juga pohon pisang itu tumbuhnya dengan tunas. Jadi kalau vegetatif bukan lagi penyerbukan seperti tadi, tapi menggunakan bagian dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Misal ini tunas. Lalu ada juga bawang merah atau juga ada bawang bombay, itu menggunakan umbi lapis. Tuh, jadi di sub tema 1 ini kita belajar ini dulu, yang vegetatif, tunas dan umbi lapis. Untuk subtema yang selanjutnya nanti akan lebih banyak lagi kita mengenal perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif. Nah, next kita tadi kan sudah belajar tentang perkembangbiakannya tumbuhan yang generatif dan vegetatif. Nah, kenapa sih kita harus melestarikan tumbuhan? Nah, ternyata tumbuhan itu membantu kita untuk menghasilkan oksigen. Kita kan mengeluarkan, ketika bernafas kan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, tumbuhan itu malah mengambil karbon dioksida itu untuk apa, anak-anak? Untuk fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen yang untuk dihirup oleh manusia dan hewan, agar bumi ini tidak melulu panas, tapi juga bisa berasa sejuk karena adanya oksigen yang diberikan oleh tumbuhan. Jadi perlu banget nih kita harus melestarikan tumbuhan, karena tumbuhan itu atau pohon itu adalah paru-paru dunia. Nah, selanjutnya kita belajar ke jalan-jalan dulu nih, kan negara ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Singkatannya adalah Association Southeast of Asian Nation. Nah, jadi ASEAN ini adalah organisasi di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu tempat kita tinggal, anak-anak. Nah, ada 11 negara yang bergabung nih di ASEAN. Ada negara apa saja ini? Ada negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, lalu Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Nah, kalian bisa juga membuka di halaman 8-9 di buku paket tema satunya ya. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa ASEAN itu dibentuk pada tahun 1967 pada Deklarasi Bangkok. Nah, namanya saja sudah Deklarasi Bangkok, jadi dibentuknya di Thailand. Nih, negara Thailand. Nah, kalian juga harus hafal ini gambar-gambar nama negara dan benderanya, biar nanti kalau pembelajaran lagi bisa tahu gitu ya.
Oh ya, tadi kurang 2 ya negaranya ada udah nih. Lanjut aja untuk pelopor ASEAN itu ada 5. Jadi yang memprakarsai berbentuknya ASEAN itu ada 5 orang, 5 tokoh dari Indonesia yaitu Adam Malik. Lalu dari Malaysia itu ada Tun Abdul Rojak. Lalu dari Thailand ada Tanat Toman. Lalu dari Singapura ada Sri S. Rajaratnam. Dan dari Filipina ada Narcisco Ramos. Nah, bagaimana kita menghafalnya? Kita bisa lihat dari sini. Indonesia paling mudah ya, Adam Malik. Malaysia ini Tun Abdul Rojak, itu kan bahasanya kayak orang-orang Malaysia seperti itu ya. Lalu Thailand, kita lihat ada THA, di sini juga ada THA, jadi Tanat Toman. Lalu Singapura ada S-nya, jadi S. Rajaratnam. Lalu Filipina ada N-nya di sini jadi Narcisco Ramos. Tuh, nanti kalian menghafal lagi tentang negaranya, negara-negaranya ASEAN dan juga nama-nama pelopornya dan tanggal dan di mana ASEAN dibentuk. Tahunnya ya maksudnya. Lanjut. Nah, di sini itu ada 5 negara pendiri tadi sudah ya, Miss ajarkan. Lalu di sini ada Brunei Darussalam itu baru bergabung dengan ASEAN itu di tanggal 7 Januari 1984. Lalu Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995 dan Laos dan Myanmar itu bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan yang terakhir bergabung adalah Kamboja yaitu pada tanggal 30 April 1995. Nah, itu ceritanya tentang negara ASEAN. Next, kita belajar tentang negara kita dulu. Lambang negara kita adalah ya Garuda, burung Garuda Pancasila. Nah, di perisainya ada gambar atau simbol dari 5 sila yang digunakan sebagai patokannya kita hidup di Indonesia. Nah, kita belajar dulu dari yang sila pertama, yaitu lambangnya adalah bintang emas. Di sini yang berhubungan dengan sila pertama, yaitu tentang keagamaan atau ketuhanan. Nah, kalian masih ingat bunyinya bagaimana untuk sila pertama? Ya, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah jelas ya, di situ kita belajar untuk meyakini, wajib meyakini salah satu agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi penerapannya atau hal-hal yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Lalu, untuk yang sila kedua, yaitu rantai emas. Nah, di rantai emas ini, bunyinya, ini kan sila kedua, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini tentang kemanusiaan yang harus adil dan juga yang beradab. Bagaimana ini penerapannya? Nah, ini ada kesamaan derajat. Terus ada juga menghargai hak asasi manusia, lalu solidaritas antar sesama manusia dan perdamaian. Nah, jadi yang kedua ini tentang kemanusiaan semuanya. Yang harus adil, harus yang beradab, seperti itu. Paham ya? Next, kita belajar tentang SPDB. Nah, di subtema 1 itu kita diajari untuk
ini belajar tentang membuat patung di Nusantara. Nah, ini kalau yang ini contoh patungnya yang sudah profesional ini, yang sudah bagus banget ini orangnya, sudah ahli membuat patung seperti ini. Nah, kita ini yang masih belum ahli bisa nih membuat patung dari tanah liat atau dari gips. Nah, kalau yang yang terbuat dari tanah liat ini lebih mudah nih kita bentuk atau kita ukir gitu. Tapi ada tanah liat yang lembek sekali atau yang agak keras. Nah, itu harus kita pilih. Kalau yang mana di ukir atau yang mau atau mana yang mau dibentuk seperti itu. Nah, terus untuk teknik cetaknya itu ada nih tadi ini sudah bilang ada teknik cetak tekan, ukir kayak gitu. Nah, karena kita masih kalian masih kesulitan nih kalau pakai tanah liat, nggak punya tanah liat, nggak punya gips, bisa kita buat patung nih kecil-kecilan dari apa? Misal dari clay bisa, atau dari plastisin juga bisa, ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Miss tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah, dan berdoa menurut agama dan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker, lalu jangan lupa untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika kalian setelah berpegangan atau memegang sesuatu. Kemudian jangan lupa untuk menjaga jarak ketika kalian sedang bermain atau sedang di luar rumah, kurang lebih 1-2 meter, dan jangan mendekati kerumunan. Kalian harus menjauhi kerumunan dulu. Dan karena ini masih PPKM, tetap stay di rumah dan belajar di rumah. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.